Sahabat pecinta film dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum sebuah film yang berjudul Beyond the Edge, yang mana film ini dirilis pada tahun 2018 dengan genre action adventure. Film ini bercerita tentang seorang lelaki bernama Michael yang diperankan oleh Milos Binkovic bersama dengan keempat teman-temannya yang memiliki kekuatan supranatural, di mana dengan kekuatan itu mereka mampu mengontrol alam bawah sadar mereka. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Alur cerita film diawali dengan diperlihatkan seorang pemuda bernama Michael. Michael merupakan seorang penjudi yang sangat jenius. Setiap harinya ia bekerja di sebuah kasino yang ada di kotanya. Pekerjaannya itu ia lakukan untuk mempermudah dirinya dalam perjudian yang sebenarnya. Mulai dari mencari informasi tentang lawan main sampai mempersiapkan kecurangan-kecurangan untuk perjudian. Dengan begitu ia bisa mengatur strategi yang matang sebelum memulai perjudian tersebut. Setelah semua persiapan telah selesai, Michael pun memulai aksinya. Di sana Michael mengikuti perjudian VIP bersama dengan orang-orang yang lain. Pada awal perjudian Michael sudah unggul dari lawan-lawannya karena ia menggunakan sebuah kacamata tembus pandang sehingga ia bisa melihat kartu dari lawan mainnya. Hal itu membuat Michael menang cukup banyak sampai seorang lelaki bernama Alex tiba-tiba ikut di tengah perjudian. Dan secara tak terduga Michael kalah dari Alex dan kehilangan semua uang yang telah ia menangkan. Ternyata Alex memiliki sebuah kekuatan supranatural yang bisa memanipulasi penglihatan dan lawan mainnya. Jadi Michael yang awalnya berpikir bahwa ia memiliki kartu yang kuat, ternyata hanyalah sebuah ilusi belaka. Karena hal demikian Michael pun ditangkap oleh pemilik kasino yang bernama Victor karena telah menyebabkan kerugian pada kasinonya. Di sana Michael diberikan waktu selama 1 minggu untuk mencari uang dan membayar semua kerugian tersebut. Setelah kejadian itu Michael pun pergi menemui Leon yang merupakan teman lamanya yang juga memiliki sebuah kasino kecil. Di tempat Leon, Michael menemukan sebuah kalung yang sama persis dengan tato milik Alex, yang ternyata simbol itu adalah simbol yang hanya dimiliki oleh orang-orang terpilih yang memiliki kekuatan supranatural. Tak disangka Alex ternyata sengaja dikirim oleh ayah Michael untuk menguji kemampuan Michael, karena ternyata ayah Michael juga memiliki kekuatan supranatural. Pada keesokan harinya Michael pun memiliki ide untuk mengumpulkan orang-orang dengan kekuatan supranatural agar bisa bekerja sama dan mendapatkan uang yang banyak. Singkat cerita, ia pun menemukan 4 orang yang cocok untuk diajak bekerja sama. Orang pertama bernama Eric, di mana Eric memiliki kekuatan untuk menggerakkan sebuah benda tanpa menyentuhnya. Orang kedua bernama Tony. Tony ini memiliki kekuatan untuk mengendalikan mesin dengan pikirannya. Selanjutnya adalah Kevin yang memiliki kekuatan untuk menghipnotis seseorang dengan menatap mata seseorang. Dan orang terakhir adalah Veronica yang memiliki kekuatan untuk terhubung dengan pikiran seseorang. Dengan begitu Michael pun sudah siap dengan timnya untuk mendapatkan uang yang banyak dari sebuah kasino. Alur cerita berlanjut keesokan harinya, di mana rencana Michael pun akhirnya dimulai. Di sana Michael dan Veronica mendatangi sebuah kasino sebagai seorang pasangan, sementara yang lainnya memiliki peran yang berbeda. Setiap kekuatan yang mereka miliki akan mereka manfaatkan untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Di sana Michael berharap bahwa mereka bisa mengendalikan kekuatan mereka agar tidak terlalu menarik perhatian penjaga kasino. Akan tetapi Eric dan Tony malah terlena dengan kemenangan terus-menerus yang ia peroleh, sehingga membuat Michael terpaksa harus menghentikan rencana mereka. Setelah memberikan peringatan kepada Eric dan Tony, barulah rencana mereka bisa dilanjutkan. Dan di sana Michael dan yang lainnya berhasil menjalankan rencana mereka dengan lancar, sehingga mendapatkan kemenangan yang sangat banyak. Lalu kemudian mereka merayakan kemenangannya dengan cara bersenang-senang. Scene film berpindah pada keesokan harinya. Di tengah perjalanan Michael dan yang lainnya tiba-tiba dihadang dan ditangkap oleh segerombolan orang.
Yang ternyata orang-orang tersebut merupakan suruhan Victor untuk menangkap teman-teman Michael. Di sana Victor telah mengetahui kekuatan mereka masing-masing dan berencana untuk memanfaatkan kekuatan tersebut demi kesuksesan kasinonya. Pada akhirnya Victor pun menembak Michael dan membawa semua teman-temannya dari sana. Semenjak saat itu Kevin, Tony, dan Eric terpaksa bekerja di kasino. Singkat cerita, di sana mereka begitu terkejut karena bertemu dengan Michael yang ternyata masih hidup. Lalu kemudian Michael menanyakan keberadaan Veronica kepada mereka. Mereka menjawab bahwa Veronica menolak untuk bekerja di kasino dan memilih untuk tetap tinggal di alam bawah sadarnya. Hal itu pun membuatnya koma selama berhari-hari. Lalu kemudian Michael dan yang lainnya pun membagi tugas mereka agar bisa menyelamatkan Veronica dan kabur dari tempat tersebut. Dan satu-satunya tempat yang paling aman di kasino itu adalah ruangan berangkasnya. Hingga kemudian mereka berlima pun masuk ke ruangan berangkas tersebut dan terjebak di dalamnya. Serta di luar berangkas itu mereka sudah dikepung oleh para penjaga yang membawa senjata api. Lalu kemudian Michael berencana untuk menyelamatkan Veronica dengan cara mencarinya ke alam bawah sadarnya. Dengan bantuan Kevin, Michael pun pergi ke alam bawah sadarnya untuk menemui Veronica. Setelah akhirnya bertemu dengan Veronica, Michael pun langsung membujuknya agar mau kembali ke dunia nyata. Di sana mereka berencana kembali ke dunia nyata melalui sebuah pintu. Dan aturan mainnya agar kembali yaitu satu pintu hanya berlaku untuk satu orang. Dan Michael pun meminta Veronica untuk pergi terlebih dahulu. Lalu kemudian kita diperlihatkan sebuah fakta mengapa Michael masih hidup setelah ditembak oleh Victor sebelumnya. Ternyata ia telah mendapatkan kekuatan dari ayahnya yang bisa memanipulasi kenangan atau masa lalunya. Jadi di kejadian sebelumnya, ayah Michael berhasil memanipulasi kenangan Michael sehingga ia bisa menghindari tembakan tersebut. Alur cerita film berlanjut, di mana Michael terbangun. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, Michael pun mengajak teman-temannya untuk keluar dari ruangan tersebut dan membawa semua uangnya. Karena dengan kekuatan barunya, Michael telah berhasil memanipulasi semuanya agar bisa terbebas dari penjagaan. Dan film pun selesai. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini. Semoga kalian semua sehat selalu dan jangan lupa untuk tetap dukung perkembangan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Serta jangan lupa tekan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film selanjutnya. See you next time and bye-bye.